Selamat berjumpa. Kali ini Kak Yos kelewatan, nggak sempet duluan. Selamat berjumpa di obrolan pembawa rezeki episode 18. Episode 18. Episode 17 bisa nggak nih nanti naik suaranya? Insya Allah. Insya Allah. Yang 17 belum naik soalnya teman-teman. Waktu kita recording ini lagi di tweak sama Kak Yos. kayak orang bener nge-tweak recording. Padahal nggak ngerti apa-apa. Apa perlu gua minta tolong sama temen gua sound engineer? Anjir. Biar keren sekali-sekali kita punya recording pakai ditolongin sama sound engineer gitu kan keren. Gimana Kak Yos? Jangan Ki, ntar kita kalau mau nyamain standarnya kita nggak bisa. Iya juga. Oh ini ada hal yang menarik Kak Yos. Jadi ini berhubungan dengan episode 17 kemarin gitu kan. Apa itu? Jadi kita cerita dikit nih, episode 17 kemarin kan kita recording karena kita bertiga, kita pakai dua device ya Kak Yos ya. Satu device ini yang ada dua mic TWS. gitu ya, satu lagi pakai TWS ya. Nah, itu buat ngesingnya ternyata agak susah Kak Yos. Begitu lo geser sedikit aja mungkin itu yang bikin jadi mungkin suaranya tidak pas gitu, bergema lah atau apa gitu. Kemarin teman kita Thomas gitu kan, si Thomas itu selain bikin komik, dia juga suka bikin film, jadi bikin skrip lah dan sebagainya. Nah, salah satu cara nih, jadi kalau misalnya kita recording, salah satu cara, ini fakta nih Kak Yos, salah satu cara yang biasanya dipakai sama teman-teman yang recording untuk dia ngesing kalau misalnya menggunakan beberapa alat recording itu di awalnya pakai clap. Makanya ada clapper buat film tuh gunanya gitu. Jadi gitu kan. Itu nanti kelihatan tuh spike-nya tinggi gitu. Nah, itu yang ditempelin gitu. Bener-bener sih. Iya juga ya. Jadi kalau dua-duanya ada tanda Q clap gitu, spike tinggi, pepetin di situ, gitu. Cuma gue cerita juga sama Thomas, kemarin waktu kita recording lagi hujan, jadi grafiknya tinggi semua. Iya bener, grafiknya emang tinggi semua. Gue juga gimana ini caranya? Terus dia ada solusi nggak? Dia cuma ya udah. Tapi ya bener sih, iya sih. Fungsinya clapping itu ya. Iya. Ternyata. Jadi gue baru ya bener juga ya. Gitu. Emang. Kalau kita kan kemarin 3-2-1. Nah, 3-2-1. Itu cara bodoh ya. 3-2-1 tekan, belum tentu sama juga. Belum tentu sama, bener pasti sih. ada split second kan kepisah gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Namanya juga kita masih baru belajar dan amatir gitu ya. Jadi, nah itu teman-teman, kalau di podcast kita nih biasanya kita suka dapat banyak masukan gitu. Nah, kita juga pengen nih, misalnya teman-teman mau ngasih masukan, boleh nih tulis langsung di komen gitu ya. Betul. Apa masukannya buat tentang podcast kita, atau caranya bukan gitu, bukan pakai clapper, pakai cara yang lain gitu. Boleh tuh kasih tahu di bawah. Atau punya tips gimana caranya ngilangin background yang suaranya kayak hujan, ya suara hujan lebat gitu. Kayak kemarin kita punya recording, saya kemarin tuh yang di episode 17 suara hujan lebat tuh gitu. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman buat like sama subscribe kita punya konten gitu. Itu bisa memberi kita semangat untuk bikin konten lagi yang baru. Walaupun kita senang sih bikin konten, karena berapapun yang mendengarkan, karena nggak masalah gitu. Yang penting kita mulai dulu ya kayaknya. Betul. Dan untuk Thomas ini tolong ditonton karena kita nyebut nama lu. Ya, sesuai perjanjian gitu ya. Kalau nyebut nama Thomas harus nonton. Harus nge-like juga nih. Ingat lo toh. Gitu. Ya ini kebetulan kemarin gue habis jalan-jalan Kak Yos. Jadi Sabtu kemarin itu lagi ada acara pameran
Anabul, hewan itu yang peliharaan Pau pet. Expo. Ya, Pau Expo itu di Nice di Peak 2. Lumayan jauh sih emang, tapi kebetulan gue dapat tebengan dari temen yang mau ke sana, jadinya oke lah, nggak apa-apa, sekalian gue juga mencoba mencari kenalan distributor baru gitu yang buat bisa masukin produk ke dalam toko gue gitu. Jadi main goal gue ke sana sebenarnya untuk itu. Temen gue yang ke sana satu lagi, dia itu kebetulan dia punya anjing Cocker Spaniel kalau nggak salah ininya jenisnya. Sekarang lagi disekolahin. Apa? Lagi disekolahin anjingnya. Sekolahin. Iya. Spaniel itu yang Si anunya Cocker si Spaniel Tintin itu. itu bukan sih? Bukan. Oh, bukan. Kalau si Tintin itu seingat gua namanya itu Jack Russell yang jenisnya berbulu. Gitu. Nah, karena anjingnya disekolahin, nah di sekolahnya selain kepatuhan, di sekolahinnya juga tentang obedience, kepatuhan. Nah, jadinya dia apa namanya ke sana itu pengen lihat ada lomba kebetulan, ada lomba tentang agility gitu, dimana supaya anjing lo patuh dan bisa bergerak sesuai dengan arahan lo gitu. Nah dia lagi pengen lihat itu gitu, tapi jadinya sudahlah lo kesana lihat itu, gue cari distributor gitu. Dan salah satu hal yang menyenangkan kalau lo datang ke apa namanya ke acara-acara expo gitu. Aduh sorry, gue gelegean abis makan. Mbak Ani, terima kasih makanannya enak banget. Nanti gue suruh Mbak Ani dengerin. Harus nonton juga ini. Mbak Ani itu mbak gue di rumah ya. Masakannya mantap. Oke, balik lagi ke situ. Salah satu perks buat teman-teman yang datang ke acara Pet Expo gitu biasanya adalah mereka bisa dapat freebies banyak. Kayak gue sengaja bawa koper tuh ke sana. Gue bawa koper, selain gue beli beberapa yang menurut gue harganya masih bisa miring gitu ya, masih bisa gue jual lagi di toko. Gue suka ikut berbagai macam games yang ada di masing-masing booth, jadi bisa dapat banyak freebiesnya gitu. Jadi gue belanja cuma 3 macam kalau nggak salah kemarin. Gue belanja snack, sama belanja wet food 1, sama belanja obat kutu itu yang gue beli. Itu mungkin cuma 1/4 koper. Sisanya itu freebiesnya. Lumayan dapat banyak. Terus ngapain itu kuisnya, Ki? Macam-macam. Jadi karena gue kan kesana berempat gitu ya. 2 itu temen gue sama ponakannya. Terus gue sama istri gue gitu kan. Jadi satu booth kita bisa dapat 2 gitu. Jadi biasanya mereka emang di dalam satu booth itu pasti mereka mencari follower baru atau nge-like kontennya gitu. Jadi ada syarat-syaratnya itu. Collecting data, ngumpulin data buat Google Form gitu ya. Nah itu gue kemarin beberapa tempat gue nge-like dan ini ngisi Google Form dan sebagainya. Jadi bisa dapat banyak gratisan lah. Menarik itu sampel-sampel buat pertimbangan gue untuk gue jual lagi gitu. Nantinya gue mau jual apaan ya, produk apa ya, sambil gue tes ke kucing gue suka apa enggak. Kalau kucing gue suka, berarti ada kemungkinan kucing lain suka, karena kucing gue rada picky gitu. Dia nggak segampang itu untuk makan sesuatu gitu. Lumayan, tiket masuknya 80.000 waktu kemarin tuh. Tapi kalau gue hitung-hitung secara benefitnya sih gue dapat lebih harusnya. Gitu dari si 80.000 itu. Nah, Gue sambil ngecek ini ya, ngecek takutnya ada pesanan gitu. Saya kadang-kadang suka ada pesanan gitu. Nah, nah dari situ tuh selain selain lihat brand-brand apaan aja, itu gue
ngeliatin tuh jenis-jenis makanan kucing apaan aja gitu. Nah, berisik amat. Maaf ya teman-teman, kita Iya, banyak noise-nya. banyak noise-nya ini karena walaupun tidak di pinggir jalan banget, tapi emang ruangan kita kayaknya chambernya ini ya. Mungkin besok kita tempelin ini deh. Apa namanya, busa yang banyak gitu. Biar kedap. Biar kedap suara. Nah, apa namanya? Ini selain merek gitu ya, kalau sebenarnya ini juga biasanya berlaku buat makanan kucing dan anjing piaraan, Kak Yos. Jadi fun fact-nya gitu ya, makanan kucing sama anjing itu biasanya ada beberapa macam nih. Ada yang makanan sehari-hari, ada yang makanan kalau kucingnya punya masalah, atau malah ada yang medis. Masalah kesehatan atau masalah kenakalan? Nah, kalau kenakalan tuh susah tuh. Itu biasanya ada tuh untuk menghilangkan masalah kenakalan di kucing. Ini menarik nih Kak Yos. Jadi ada yang namanya catnip. Nah, kalau kucing lu nakal banget, lu bisa kasih catnip, nanti dia goler-goler kayak mabuk kepayang. Oh, itu fungsinya catnip itu sebenarnya. Bisa membuat dia lebih tenang. Oh, Gitu. Biasanya gitu. jadinya tenang. Wah, ini Ini dia nih, Thomas. Nih, Thomas baru datang. Dia mau makan siang juga di sini. jadi kita suruh bikin konten aja. Iya. Nggak apa-apa. Jadi kita tadi nyuruh lu ini nonton dan nge-like. Soalnya kita sebut nama lu ini di sini. Ingat, perjanjiannya lo bilang gitu kan. Jadi balik lagi ke makanan kucing yang ada macam-macamnya itu tadi. Ya, itu Untuk yang masalah medis. Jadi yang pertama yang mesti yang menarik itu adalah gimana bikin kucing tenang itu bisa pakai catnip. Nah, gitu. Itu akhirnya kucing lo jadi goler-goleran gitu. Nah, selain yang kayak gitu ada tuh yang masalah medis yang bisa atau bukan, nggak harus medis sih. Jadi masalah medis yang tidak terlalu spesifik itu ada juga tuh. Kayak misalnya masalah pengen bulunya bagus. Itu ada jenis makanan kucing yang namanya spesial tuh untuk hair and skin biasanya, atau hair and coat yang kayak gitu nama-namanya tuh. Itu bisa bikin kucing lo atau anjing lo mempunyai bulu yang bagus karena kandungan proteinnya berbeda gitu. Terus ada juga yang masalah buang air kecil gitu. Itu ada tuh tipenya yang banyak tuh urinary. Gitu. Nah, itu emang di beberapa merek ada yang jual nih gitu kandungannya supaya membuat kucing lu lancar buat pipis. Terus ada juga yang masalah pencernaan, itu digestif biasanya. Gitu. Itu jenis-jenis makanan yang bisa lu kasih buat kucing lu kalau misalnya punya masalah gitu kayak pencernaan, ada masalah hairball gitu ya. Kalau kucing tuh punya masalah hairball. Itu beneran ada itu hairball? Ada. Itu Bener. untuk kucing ras doang atau apa sih? Sebenarnya semua kucing domestik? Oh ya? Karena Soalnya gua kan kalau di film-film itu kan ya, hairball terus keluar bulu bulat gitu kan. Itu kayak gitu nggak? yang enggak kayak gitu. Biasanya muntah gitu, tapi muntahannya tuh ada bulu banyak gitu. Dan emang kadang-kadang ada yang bentuknya ngugumpel. Dan domestik juga begitu? Kucing Gitu. domestik? Bisa Ya? gitu juga. Tapi yang domestik karena biasanya bulunya pendek, jadinya nggak masif itu. Gitu. Biasanya dia cuma nggak akan jadi bentuk gulungan lah gitu. Kalau yang kucing yang bulunya panjang gitu ya kayak Maine Coon, terus si Persia dan kawan-kawan gitu ya, itu bisa sampai buntel-buntel gitu tuh keluarnya gitu. Kalau emang mereka punya masalah grooming, over grooming biasanya. Over grooming? Iya, Maksudnya apa itu? istilahnya over grooming tuh jadi kalau kucing itu dia biasa kan mandi kan, karena lidahnya kayak sikat,
bulunya ke bawah, itu biasanya ke bawah makan tuh, ke bawah masuk ke dalam. Iya. Nah itu kalau dia kebanyakan groomingnya sampai banyak yang rontok dan ke bawah ke dalam, itu jadi over grooming. Dan itu over grooming jadinya jumlah bulu di dalam jadi banyak banget dan kadang-kadang susah buat dikeluarin dari pup gitu. Kalau misalnya lo perhatiin, soalnya sebenarnya kalau pup kucing itu ada bulu-bulunya. Oh, begitu. Gitu. Suka ada Baru bulu. tahu ini. Pengetahuan baru buat Iya. Bang. Fun fact buat orang-orang yang suka memperhatikan pup kucing, coba dilihat kucingnya bulunya banyak apa enggak di pup. Gue sih lebih suka memperhatikan wanita-wanita cantik jadi maaf loh. Nggak suka memperhatikan pup kucing ya, maaf loh. Tapi kalau gua, karena gua dulu kan emang gua terus terang gua baru miara kucing itu kan baru berapa 4 tahun terakhir inilah gitu ya, 4 sampai 5 tahun terakhir ini. Awal-awal dan sampai sekarang tuh gue selalu ngecek pup kucing gue gitu, karena biasanya lu bisa ngeliat pup kucing dari apa indikator kesehatan buat sebenarnya buat semua makhluk hidup sih. Salah satu indikator kesehatan itu kan benar. lu lihat dari pupnya. Maaf ya Thomas yang sedang mau makan. Pupnya ini apakah keras ataukah dia lembek gitu. Jadi kadang-kadang masih lu tungguin gitu. Iya, iya. Gitu. Dan lu harus lihat juga isinya apaan gitu. Kalau kayak buncing tuh kemarin badung banget. Tiba-tiba datang tuh dari luar nggak tahu dari mana. Bawa ini apa namanya? Bakwan jagung setengah. Oh. Setengahnya kelihatan potongan gunting atau potongan pisau gitu. Gue yang ngambil dari mana lagi nih? Padahal dia ini lagi kepengen gorengan, dia beli itu. Dia beli. Ternyata dia punya kantong. Aja, Bang. Dia punya kantong. Duitnya kurang jadi cuma dikasih setengah abangnya. Nah itu kan kalau di Twitter ada juga tuh yang apa sih kucing nungguin tukang bakso lewat itu ada juga kan kayak gitu. Nah itu sebenarnya makanan kayak gitu tuh boleh nggak, kayak bakso kayak apa kayak gitu? Sebenarnya sih makanan manusia tuh ada beberapa yang bisa dimakan sama kucing. Coba yang mesti dihindari sama kucing itu ada beberapa item yang harus dihindari sama kucing. Yang kayaknya daily buat kita tapi ternyata beracun buat kucing. Gitu. Contohnya bawang putih. Terus iya, bawang putih. Oh itu bawang putih itu bahaya. Kalau misalnya kemakan sama kucing, itu kucing bisa cepat keracunan. Oh gitu. Gitu bawang putih. Makanya gue karena gue seneng makanan yang pakai bawang putih, gue nggak berani tuh ngasih ke kucing gue, gitu, karena gue takut ntar dia keracunan. Terus apalagi ya, coklat itu juga nggak boleh, sama seperti anjing. Anjing itu juga sama kucing nggak boleh tuh makan coklat, gitu. Itu bahaya buat mereka, bisa keracunan, gitu. Yang boleh tuh kayak labu, boleh tuh. Terus wortel tuh masih nggak apa-apa tuh, yang kayak gitu. Tapi kalau semangka Soalnya pernah lihat itu boleh sih, makan semangka. boleh. Kucing nggak suka yang bau kecut tapi biasanya kayak apa namanya lemon, jeruk tuh kucing nggak suka tuh. Padahal katanya ini kan indera perasa kucing cuman bisa ngerasain manis sama asam. Enggak, justru manis nggak bisa. Bukan apa, asin sama asam. Iya, manis nggak bisa ngerasain. Makanya heran ngapain kok kucing makan ini semangka gitu ya. Mungkin dia suka teksturnya. Bisa Dia jadi cat ada nature. berair gitu-gitu juga mungkin ya. Dia itu soalnya cat nature Kak Yos. Bukan kucing biasa. Kucing makan timun juga pernah lihat gua. Padahal sering banget dulu ada konten kalau kucing di sebelahnya timun tuh lompat ya. Nah itu. Itu apa namanya? Yaitu berbagai macam makanan sih. Jadi selain makanan-makanan yang kayak gitu, ada juga makanan yang khusus dari dokter gitu. Kayak buat kucing yang masalah jantung. Anjir, Iya ada bener, juga. masalah hati itu ada yang kayak gitu loh. Dan apa namanya? Memang kadang-kadang dianjurin sama dokternya gitu. Harus diet ini karena biar
ininya rendah buat jantungnya biar lebih baik. Dan dia mesti yang kayak kardio lari-lari. Itu ada kalau kucing gemukan suruh kardio. Itu ada beneran itu. Suruh kardio itu beneran. Keren juga ya. Kalau kegedutan biar kurus suruh lari. Tapi tergantung kucingnya mau lari apa enggak. Aduh. Baru tahu ternyata kucing juga bisa kardio ya. Ya terus selain yang makanan yang dibikin sama produsen yang makanan kering istilahnya, itu juga ada makanan basah yang dijual sama produsen. Tapi sekarang ada lagi mencoba mengembalikan kucing itu ke pola makan diet naturalnya dia. Jadi dikasih raw food gitu. Makanannya kayak daging, ikan tapi yang mentah gitu, di blender dulu dikasih ke mereka gitu. Dan dibersihin dulu gitu, dagingnya udah bersih baru dikasih ke mereka di blender. Nah itu udah mulai trennya ke arah sana juga tuh buat kucing-kucing yang. Tapi itu beneran bagus gitu. Kalau dari gua kebetulan follow salah satu IG influencer yang emang dia kayak mengedukasi tentang raw food gitu. Dia bikin sendiri tuh makanannya juga. Atau dia beli yang emang produk yang emang raw food gitu. Ada beberapa produsen yang ngeluarin produknya bentuknya raw food gitu. Nah, dan kucingnya ya gembul-gembul, sehat-sehat gitu. Lumayan. Soalnya gua pernah denger gitu, kayak toksoplasma itu karena dari raw food gitu loh. Itu beneran nggak atau gimana? Nah kalau itu gue terus terang gue tidak mendalami yang bagian sana tuh. Kalau gue menjawab gue takutnya salah, nanti kita mesti koreksi lagi. Gue juga cuman denger-denger doang ya, maaf loh harus mungkin kalian googling aja sendiri. Kalau misalnya teman-teman emang ada yang tahu bener apa enggaknya, boleh loh tulis di komen di bawah gitu ya. Karena itu membantu kita juga buat menyebarkan kebenaran gitu. Bukan kebetulan. Gimana kalau masalah kebetulan hari ini ketemu sama Thomas, Kak Yos? Ya, yang sedang diam saja menikmati makan. Dan kebetulan ternyata kita menunya sama, gado-gado. kan gue mesti dengerin nih sekarang kan, mesti dengerin, mesti nge-like. Ya udah gue sengaja nggak dengerin sekarang. Gitu. Itu cara yang baik biar lo walaupun lo dengerin podcast orang, nonton podcast orang, di sebelahnya lo mendingan gak usah milih gitu. Itu mungkin bisa buat teman-teman yang di podcast yang besar itu yang disuruh nge-like sama disuruh nonton juga sama pemilik podcastnya gitu ya. Caranya gitu, fokus aja sama kerja aja, jangan dengerin. Jadi gue mesti ngapain? Nggak apa-apa. Menanyakan pendapat aja. Tentang apa? Tentang hidup. Nah, ini udah mulai tidak jelas. Ini harus dikembalikan ke kita aja ini. Ya harus fokus ya. Konon katanya kalau konten yang bermutu itu fokus dan memberikan edukasi. Kita mencoba fokus. Kita susah banget ini. Kita udah 18 episode, mau fokus tuh susah banget. Pasti banyak lompat-lompat ya kemana-mananya. Coba kalau ada yang bisa punya tips dan triks, mungkin betul. Siapa tahu tiba-tiba ada YouTuber kelas kakap yang nonton kita punya konten dan mau ngasih tips and tricks. Oh, kita senang banget, boleh dong tulis di komen gitu ya. Jadi sekalian ngasih tahu ke teman-teman yang lain yang belum nggak tahu juga, siapa tahu bisa jadi tahu gitu kan. Jadi berbagi ilmu gitu sama yang lain ya. Sani, I love you. Aduh. Sani, I love you. Gue pikir dia lupa. Maaf ya. Memang beneran pengen batuk. Gue pikir dia udah lupa. Iya, siapa? Sani itu ex-member JKT48. Oh, jadi Sani, bukan Sania. Bukan Sani. Kalau Sania udah menikah. Kalau Sani belum. Kalau Sania merek
minyak goreng. Minyak goreng sama penyanyi zaman dulu juga ada San. Iya juga. Jadi ini mau kembali ke topik makanan kucing ya. Ya. Nanti mungkin kita juga mau bikin short makanan kucing untuk kalau bisa ya. Mudah-mudahan bisa ya dimasukin di Mudah-mudahan. SRT ya. Gitu. Nah, Jadi untuk Anabul ini mungkin apa sih? Ya apa? Pecinta Anabul nih edisi spesial sedikit sedikit. pengetahuan tentang makanan kucing. Oh, sama ini Kak Yos, makanan kucing itu nggak cuma buat satu makanan buat semuanya, tapi biasanya ada sama nih buat di pet tuh biasanya pasti kayak gitu. Ada yang junior yang buat anak-anak umurnya gitu ya, sama ada yang buat dewasa biasa. Bahkan sekarang ada yang buat adult, senior bukan adult. Oh, Jadi yang anak-anak ada, yang baru umurnya masih dianggapnya anak-anak, yang umur biasa, sama yang senior gitu. Itu kandungannya beda tuh. Sama kalau misalnya dalam bentuk kibble, kalau yang dry food gitu ya, biasanya untuk yang anak-anak gitu ya, itu bentuk makanannya kecil-kecil. Jadi lebih mudah dimakan sama mereka. Kalau yang untuk yang orang kucing biasa atau hewan yang umurnya biasa atau anjing biasa, itu kibelnya normal gitu, sedang lah gitu. Nah kalau yang buat buat yang dewasa, yang senior gitu ya, biasanya lebih rapuh ininya, kibelnya, jadi lebih gampang dimakan sama mereka gitu. Tuh secara bentuk kibel gitu. nah ini mungkin untuk yang baru mau pelihara kucing gitu ya. Tiap bulan kira-kira lu spend berapa uang untuk makanan, terus pasir gitu-gitu? Sebenarnya itu tergantung kemampuan kita sih masing-masing. Kalau menurut gua, kalau buat yang kitten gitu ya, biasanya yang masih kecil, yang lu dapat bayi gitu ya, lu bisa kasih makan mereka dry food gitu ya, makanan keringnya. Itu biasanya harganya malah lebih mahal daripada yang yang kucing biasa gitu. Tapi itu bagus dikasih karena biasanya nutrisinya bagus buat pertumbuhan si kucing kecil. Itu mungkin lo bisa habisin sebulan buat makanan gitu ya, sekitar 100.000. 100.000. Itu buat makanannya doang, yang makanan kering. Belum kalau lo mau ngasih dia kayak makanan basahnya gitu ya. Itu juga ada tuh makanan basah. Makanan basah tuh biasanya yang paling murah, saset-saset tuh harganya sekitar 5.000 sampai 7 ribuan lah untuk makanan basah. Dan biasanya satu makanan basah itu bisa 2 kali makan. Gitu. Jadi nggak sekali makan juga bisa, karena biasanya kalau gua biasanya untuk menghemat, kadang-kadang gue campur sama dry foodnya juga. Jadi dia nggak semuanya makan yang dry, tapi ada juga makanan basahnya gitu. Nah itu kapan itu Ki? Kapan dry food, kapan wet food itu? Kadang-kadang itu sebenarnya tergantung dari lu sih. Jadi kalau yang pasti karena kucing itu nggak biasa minum, dry food kalau dikasih makannya cuma makanan kering doang, dia butuh minum banyak gitu. Mesti lu mastiin juga bahwa dia minum yang banyak. Dan salah satu cara ngebantu supaya dia tidak dehidrasi ya pakai makanan basah gitu. Nah itu bisa dipakainya tergantung tuh, dia mesti lihat di kemasannya tuh, karena biasanya ada sarannya nih, ini untuk umur berapa dan untuk umur berapa tuh ada tuh di kemasan masing-masing itu. Terus pasir gitu ya. Kalau pasir mungkin kalau cuma satu kucing 1 bulan mungkin cukup sekitar 5 sampai 10 liter. Itu harganya mungkin sekitar antara 50 sampai 100 ribuan lah gitu. Buat pasirnya. Nah pasirnya ini emang mempermudah kita buat bersihin dia, nggak pipis sembarangan, nggak pup sembarangan gitu. Ini sebenarnya lebih mempermudah kita juga gitu, buat kita yang apalagi yang dipiaranya di dalam rumah gitu. Terus yang mahal itu Kak Yos adalah pernak-pernik
Pernak-pernik. Karena kadang-kadang kita suka nggak tahan ngelihat tiba-tiba, ya ampun ini kalungnya lucu, ya ampun ini ada bajunya lucu. Itu susah untuk dihindari kalau misalnya emang lo suka sama hewan piaraan lo gitu. Pasti lo pengen dress up mereka gitu. Kayak gue dulu awal-awal ya gitu, wah ini kalungnya lucu banget nih, beli gitu. Tokped aja tuh habis ya tuh, coba buat beli kalung lah. Ini bajunya lucu nih, beliin baju gitu. Padahal nggak perlu juga dikakein baju. Makanya itu kayak baju gitu, kayak pororo gitu. Berarti sebenarnya nilai bisnisnya tinggi tuh. Atau Betul. gimana? Oh ya? Oh iya, lumayan karena banyak orang yang seneng buat dandanin hewan piaraannya gitu. Apalagi sekarang mungkin nih ya, mungkin sekarang kan udah mulai masuk ke era child free. Iya kan? Biasanya kadang-kadang kalau yang kayak gitu ininya apa namanya bukan pelarian ya istilahnya, substitusinya mungkin nggak substitusi juga sih, mungkin salah satu hal yang mereka lakukan adalah mereka punya piaraan gitu. Gitu. Jadi apa namanya sebenarnya bisnis pet itu menurut gua cukup menjanjikan ke depan gitu, karena bisa banyak hal yang bisa didapat, bisa diinin dari sana. Ternyata child free bisa nge-push bisnis pet. Baru ini sesuatu yang baru sih. ini pengamatan gua ya. Kemungkinan seperti itu. Kalau lu child free, lu punya piaraan, jadinya lu pengen dandanin anak bulu gitu. Makanya namanya anak bulu gitu. Tuh. Iya benar sih. Dan menurut gua sih ya, kalau lu udah miara satu piaraan gitu, kadang-kadang lu akan ngerasa mereka sebagai bagian dari keluarga lu, bukan cuma sekedar hewan piaraan doang gitu. Ini hari ini kita lumayan fokus ya. Fokus. Tumben nih. Berusaha fokus. Hubungannya urusannya sama pet ya. Benar. Walaupun rada sedikit miring kanan, miring kiri gitu. Kalau mau ngebahas pet lagi, mungkin boleh tulis di komen di bawah gitu. Mau dong ngebahas pet lagi gitu. Mungkin episode besok kita bisa juga tuh ngebahas tentang kucing lagi, mungkin lebih dalam gitu. Karena emang waktu kita udah habis nih. Oh ya? Kan gitu. Kalau fokus cepet banget habisnya waktunya. Kalau Sani I love you. Kalau yang ada mau membahas Neng Sani juga boleh. Ya udah kalau gitu teman-teman langsung dipotong nih biar nggak kelamaan. Oke. Ingetin ya teman-teman, minggu depan kita ngebahas tentang JKT48 pada masa Neng Sani. Insya Allah. Jadi para wota harap nonton. Mulai dari episode ke-1 harus ditonton gitu ya, biar tahu. Wota support wota tolong ya. Oh gitu ya. Enggak juga sih. Ya udah kalau gitu. Oke, jangan lupa buat teman-teman buat sekali lagi jangan lupa buat nge-like, terus habis itu share, terutama share ke teman-teman yang lain nih. Bilang besok next episodenya mau ngomongin tentang apaan gitu. JKT48 gitu bilang. Eranya Neng Sani. Sama ini, gua nggak tahu ya kalau belum monetis bisa nge-hype juga nggak sih ya. Di HP itu suka ada hype juga, cuma nggak ngerti deh kalau belum monetis bisa nggak ngerti. Nanti coba dilihat lah gitu ya. Kalau gitu, Ya terima kasih. Terima kasih. Sampai berjumpa. Semoga teman-teman selalu sehat dan banyak rezekinya. Amin. Oke. Amin. Sampai jumpa. Sampai Bye. jumpa.